Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Ini sebenarnya Indonesia nampak sekali ketar-ketirnya, ketakutan kalau memang Indonesia akan mendapatkan 2 juta pengungsi Palestina ke wilayah ini gitu. Saya yakin sih itu sebenarnya di baliknya itu adalah Indonesia ketar-ketir dan ketakutan gitu. Dan ini artinya apa? Membuktikan ejekan Amerika Serikat selama ini itu benar. Bahwa orang Indonesia itu dukung Palestina, anti Israel dan sebagainya, tapi cuma omon-omon aja karena dia tidak memiliki kemampuan diplomatik yang memadai dan tidak memiliki kekuatan militer yang pasti untuk bisa mengatasi konflik di Timur Tengah. Kan begitu. Dan sikap Indonesia ini serupa persis dengan apa yang terjadi di wilayah sekitar Palestina. Ada Arab Saudi, ada Jordania, ada Mesir, ada negara-negara itu. Kalau misalkan lagi konflik Israel-Palestina, mereka cuma omon-omon, teriak-teriak, demonstrasi. Ada nggak di antara mereka yang memberikan bantuannya? Bantuannya bukan berupa selimut, makanan, bukan hanya itu, tetapi sesuatu yang lebih penting gitu. Misalkan embargo gitu. Ada nggak berani yang mengembargo Israel? Saudi Arabia menyatakan bahwa kami tidak akan mengembargo Israel. Uni Emirat Arab, kami tidak mau mengembargo dengan Israel dan lain sebagainya, kan seperti itu, cuman ngomong-ngomong. Bahkan Mesir yang menjadi satu-satunya jalur penghubung antara warga Gaza dengan dunia luar melalui jalur darat, Mesir itu menutup perbatasannya sampai orang-orang Gaza itu bikin terowongan bawah tanah hanya untuk sampai ke Mesir. Itu kan fakta nyata kan, beneran gitu. Jadi kalau misalkan sudah realitasnya seperti ini, sudah ketahuan bahwa orang-orang Islam, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab plus Indonesia sekarang ketahuan demo gini gitu, nggak ada tindakannya. Kalau misalkan dihajar, ayo gini mau nggak? Langsung, oh enggak, jangan seperti itu gitu kan. Jadi intinya rakyat Indonesia tuh sebenarnya pengen tapi nggak mampu gitu. Sama seperti yang diejekkan Donald Trump kepada Republik Indonesia gitu. Dan akhirnya Kementerian Luar Negeri sampai mengeluarkan pernyataan yang heroik bahwa kami menolak itu karena warga Gazanya takut nanti malah dijajah sama Israel. Bukan, sebenarnya ngomong aja bahwa kita nggak mampu gitu. Bahwa selama ini kita mendukung itu ya cuman ini karena apa? Karena kita lemah gitu secara diplomatik dan secara militer. Dan please lah ya, kalau misalkan kita mau mendukung orang lain ya kita kuatkan dulu. Kalau misalkan kita mau berbicara di dunia internasional ya kitanya harus kuat. Kita mau kuat misalkan boikot produk Yahudi tapi kita masih pakai produknya. Kita masih marah-marah sama Cina tapi kita beli produknya. Kan itu kemunafikan kita itu di situ. Makanya ayo kita kuatkan diri kita sendiri agar kita bisa berbicara di mata internasional. Bukan hanya ngomong, bukan hanya demo, bukan hanya wacana, bukan hanya yang seperti itu. Tapi sekali kita menggertak negara-negara lain takut. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, sebenarnya hubungan cinta kasih antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina itu adalah hubungan yang tidak mewujud, tidak termanifestasi dalam realitas. Gitu. Yang paling mungkin Indonesia lakukan terhadap orang-orang Palestina adalah dukungan moral, doa, memberikan bantuan, selimut, pangan, dan sebagainya. Ya hanya sebatas itu. Kita tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih. Karena apa? Karena sebenarnya daya tawar Indonesia di dunia internasional juga sebenarnya sangat-sangat lemah gitu. Jadi secara militer kita lemah, secara diplomasi juga kita sangat-sangat lemah. Jangan bilang ada orang yang mengatakan Indonesia kan kekuatan militernya nomor 13 terkuat di dunia. Ya bukan begitu hitungannya Baraya. Kalau misalkan jumlah penduduk Indonesia adalah yang keempat terbesar di dunia, tetapi kekuatan militernya yang terbesar ke-13 di dunia, ya artinya sebenarnya itu defisit Baraya, bukannya sesuatu yang layak dibanggakan. Dan karena kemampuan diplomasi Indonesia dan kekuatan militer Indonesia itu relatif diabaikan di dunia internasional, maka apa yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang Palestina tidaklah memadai untuk bisa menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi di sana gitu. Nah, nampaknya hal inilah yang ingin ditegaskan oleh pemerintahan Donald Trump yang baru terpilih di Amerika Serikat itu. Jadi dia kemarin-kemarin itu bikin semacam prank tanggal 19 Januari tahun 2025, dia tuh bikin semacam prank. Dia mengatakan, kurang lebih pernyataannya adalah seperti ini. Pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana membangun kembali Gaza serta akan direlokasi kemana sekitar 2 juta warga Palestina itu. Untuk sementara waktu, dia garis bawahi ya, untuk sementara waktu Indonesia misalkan merupakan salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk menampung sebagian dari mereka. Itu kata Pak Witkoff.
pernyataan ini sebenarnya mengandung banyak sekali sentimen dan ejekan-ejekan gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini Amerika Serikat itu kan itu bukan pernyataan resmi. Itu hanya pernyataan dari salah seorang staf Timur Tengah yang ingin menjelaskan bahwa Indonesia mungkin berpotensi misalnya akan diberikan kesempatan untuk menampung pengungsi Gaza sampai 2 juta orang. Sementara sampai Gaza dibangun kembali, kan kurang lebihnya seperti itu. Nah, pernyataan ini adalah tantangan sebenarnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Coba buktikan omon-omon kamu selama ini. Kalian itu selama ini menghujat Israel. Kalian selama ini itu mendukung Palestina. Kalian selama ini bersyukur dan nyumpahin ketika Amerika Serikat kebakaran. Dan kemarin-kemarin Prabowo Subianto mengatakan akan menampung anak-anak yatim piatu Palestina di Indonesia. Sekarang buktikan itu. Nah, makanya dia mengeluarkan pernyataan, misalkan Indonesia adalah salah satu. Jadi kan wajar kalau misalkan Amerika Serikat mengatakan seperti itu, kan wajar untuk menegaskan Indonesia bener nggak sih, atau bohong-bohongan doang, atau kemarin cuma retorika doang, pengen sok jadi pahlawan. Coba buktikan, kami tawarkan itu. Pernyataan ini dikatakan oleh pejabat yang memang memiliki otoritas untuk mengatakan itu, tapi dia mengatakan di belakang layar sih kurang lebih obrolannya kayak gini. Lalu dilemparkan ke ruang publik untuk mengejek orang Indonesia dan untuk menantang rakyat Indonesia untuk membuktikan dukungan terhadap orang Palestina sampai sejauh mana. Mau nggak menerima 2 juta pengungsi orang Palestina? Saya kasih nih, kata Amerika Serikat kan gitu kurang lebihnya. Nah, saya dalam hal ini menjadi sangat kecewa ketika Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. Apa pernyataan resminya? Nih, begini ya. Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas. Kemudian, Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Seterusnya begitu ya. Nah, ini pernyataannya resmi, tegas, jelas dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya. Tapi ini benar-benar memalukan dan bagi saya ini mengecewakan. Kenapa seperti itu? Ini kan ada kalimatnya. Pemerintah tidak pernah mendapatkan berita resmi. Kalau memang tidak pernah mendapatkan berita resmi dan memang tidak pernah ada berita resmi terkait dengan hal ini, lalu kenapa mengeluarkan pernyataan resmi untuk bereaksi atasnya? Kan Amerika Serikat ya tadi itu, dia tuh hanya ngejek, dia tuh hanya ngetes, coba Indonesia yang selama ini omon-omon dukung Palestina, mau nggak saya kasih 2 juta gitu. Itu kan nggak resmi, itu di belakang layar, itu baru kemungkinan. Ya, pernyataan itu langsung dibalas dengan pernyataan resmi. Dan selain resmi, pernyataannya tegas. Aneh, ini pemerintah Indonesia menghindari spekulasi soal isu itu. Itu katanya dia bilang menghindari spekulasi. Kalau dia memang benar-benar menghindari spekulasi, ngapain juga di komen secara resmi? Dan ngapain juga mengeluarkan pernyataan tegas bahwa kami menolak? Kan dia bilang, saya tidak tahu, tidak terima ini, dan kami menolak untuk spekulasi. Tapi kenapa langsung mengeluarkan pernyataan resmi dan mengeluarkan sesuatu yang tegas? Ini gimana ceritanya? Jadi kalau misalkan Baraya, misalkan ada dalam suasana spekulasi, misalkan dia spekulasinya judi gitu. Di tempat judi itu Baraya bilang, saya tidak mau berspekulasi. Ya jangan judi gitu. Kalau jangan judi ya jangan ke tempat itu gitu. Kalau misalkan saya tidak mau berspekulasi, tapi kalimat berikutnya, kami dengan tegas menolak hal itu. Itu kan baru spekulasi, baru isu, katanya nggak mau, tapi malah diterima juga. Ini yang anehnya. Kemudian yang berikutnya, Indonesia dengan tegas menolak pemindahan warga Gaza karena itu akan mendukung pendudukan Israel di sana. Ini pertanyaannya, kan di situ dikatakan bahwa untuk sementara, bukan seterusnya, untuk sementara kan sekarang Gaza hancur luluh lantak gitu ya, maka sementara ditampung dulu di Indonesia, nanti dikembalikan, kan begitu. Tapi pernyataan resmi orang Indonesia itu adalah kami menolak mendatangkan pengungsi itu karena justru nanti Israel akan menduduki di situ. Ya kan berarti benar-benar ini
apa ya, saya mohon maaf ya, ini kan pernyataan resmi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Kok bisa blunder kayak gini? Mereka bilang sementara, tapi Indonesia memahaminya sebagai seterusnya. Itu pernyataan tidak resmi, tapi dibalasnya dengan pernyataan resmi. Kemudian di sana itu hanya spekulasi, hanya kemungkinan. Indonesia mengatakan menolak spekulasi, tapi langsung memberikan jawaban tegas. Artinya apa? Artinya sebenarnya Indonesia nampak sekali ketar-ketirnya, ketakutan kalau memang Indonesia akan mendapatkan 2 juta pengungsi Palestina ke wilayah ini gitu. Saya yakin sih itu sebenarnya di baliknya itu adalah Indonesia ketar-ketir dan ketakutan gitu. Dan ini artinya apa? Membuktikan ejekan Amerika Serikat selama ini itu benar, bahwa orang Indonesia itu dukung Palestina, anti Israel dan sebagainya, tapi cuma omon-omon aja karena dia tidak memiliki kemampuan diplomatik yang memadai dan tidak memiliki kekuatan militer yang pasti untuk bisa mengatasi konflik di Timur Tengah. Kan begitu. Dan sikap Indonesia ini serupa persis dengan apa yang terjadi di wilayah sekitar Palestina. Ada Arab Saudi, ada Jordania, ada Mesir, ada negara-negara itu. Kalau misalkan lagi konflik Israel-Palestina, mereka cuma omon-omon, teriak-teriak, demonstrasi. Ada nggak di antara mereka yang memberikan bantuannya? Bantuannya bukan berupa selimut, makanan, bukan hanya itu, tetapi sesuatu yang lebih penting gitu. Misalkan embargo gitu. Ada nggak berani yang mengembargo Israel? Saudi Arabia menyatakan bahwa kami tidak akan mengembargo Israel. Uni Emirat Arab, kami tidak mau mengembargo dengan Israel dan lain sebagainya, kan seperti itu. Cuman ngomong-ngomong, bahkan Mesir yang menjadi satu-satunya jalur penghubung antara warga Gaza dengan dunia luar melalui jalur darat, Mesir itu menutup perbatasannya sampai orang-orang Gaza itu bikin terowongan bawah tanah hanya untuk sampai ke Mesir. Itu kan fakta nyata kan, beneran gitu. Jadi kalau misalkan sudah realitasnya seperti ini, sudah ketahuan bahwa orang-orang Islam, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab plus Indonesia sekarang ketahuan demo gini gitu, nggak ada tindakannya. Kalau misalkan dihajar, ayo gini mau nggak, langsung oh enggak jangan seperti itu gitu kan. Dan ini ada yang lucu juga, hampir bersamaan dengan pernyataan staf Donald Trump itu yang mengatakan bahwa orang-orang Palestina harus dipindahkan, itu Benjamin Netanyahu, Israel itu sampai mengatakan bahwa Gaza akan dipulihkan dan diperbaiki, bahkan dibuat menjadi seperti Dubai katanya, tapi itu tahun 2035 gitu. Jadi ini sebagai ancaman terhadap Indonesia, mau nggak mengungsikan orang-orang Palestina ke Indonesia sampai 2035 gitu kan. Ancamannya seperti itu, makanya Indonesia langsung ketar-ketir ketakutan gitu. Jangan seperti itu karena kami mendukung penuh Palestina untuk tetap ada di negaranya. Walaupun dikatakan di situ sementara, berbentuk spekulasi, tapi Indonesia langsung panik luar biasa gitu kan. Dan kejebak juga kan sama perkataan stafnya Trump dan sebagainya. Tapi sebenarnya layak dimaklumi sih orang-orang Indonesia kenapa dalam hal ini menjadi terkesan dan terlihat dan terbukti hipokrit gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya bayangkan aja Baraya, kalau memang misalkan ya orang-orang Palestina itu didatangkan 2 juta orang ke Indonesia, maka itu berarti kalau asumsinya mereka makan sehari 3 kali dan dalam sekali makan itu mereka menghabiskan uang Rp10.000, misalkan mereka ke warteg gitu ya, maka dalam 1 tahun saja Indonesia itu harus mengeluarkan Rp22 triliun untuk bisa menghidupi makannya saja orang-orang Palestina sebagai pengungsi itu. Dan itu kan nggak mungkin orang makan siang gratis saja kita masih mencari bantuan ke Cina gitu kan. Kita masih mengumpulkan dana dari masyarakat juga gitu. Kita harus naikin pajak PPN itu sampai 12%. Itu kan habis-habisan hanya untuk makan siang gratis. Apalagi kalau misalkan ini ditambah makan siang, makan pagi, dan makan malam gratis untuk 2 juta orang warga Gaza. Kan begitu kan, jadi ya wajar. Atau misalkan kita ngambil perhitungan yang lain bahwa orang-orang Gaza itu harus kita beri pekerjaan. Di Indonesia daya serap pekerjaan itu adalah yang terendah sejak zaman reformasi, sejak tahun 1999. Coba cek sektor formal mana yang bisa menyerap lapangan pekerjaan sampai puluhan juta, belasan juta, gak ada. Paling hanya 2 juta saja di tahun 2024 kemarin itu gitu. Nah sekarang berpikir
ada 2 juta orang Gaza yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, untuk kemudian ditempatkan di Indonesia. Kan Indonesia PR besar, Indonesia mana mampu dengan yang seperti itu gitu ya. Atau misalkan perhitungan yang lainnya, dikasih rumah gitu. Rumah Indonesia justru adalah salah satu rumah termahal di dunia kalau diukur dengan pendapatan rata-rata warga. Coba rumah di Indonesia itu ada yang harganya 500 juta tuh kecil banget gitu ya. Ada yang 800 juta, yang 1M itu yang standar gitu ya, yang harganya 1M. Sedangkan UMR Jakarta saja yang tertinggi itu ada di kisaran 5 juta, 6 jutaan doang gitu. Jadi nggak akan sampai gitu sebenarnya secara kalkulatif gitu. Karena apa? Karena sebenarnya lahan di Indonesia semakin lama semakin terbatas karena terlalu banyak hal gitu ya. Nah, jadi dikasih makan juga kayaknya membebani, dikasih kerjaan juga membebani, dikasih pemukiman juga membebani. Jadi intinya rakyat Indonesia tuh sebenarnya pengen tapi nggak mampu gitu. Sama seperti yang diejekkan Donald Trump kepada Republik Indonesia gitu. Dan akhirnya Kementerian Luar Negeri sampai mengeluarkan pernyataan yang heroik bahwa kami menolak itu karena warga Gazanya takut nanti malah dijajah sama Israel. Bukan, sebenarnya ngomong aja bahwa kita nggak mampu gitu, bahwa selama ini kita mendukung itu ya cuman di ini karena apa? Karena kita lemah gitu secara diplomatik dan secara militer. Dan strategi ini mirip seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu ketika orang-orang Rohingya itu datang mengungsi ke Indonesia. Coba Baraya pikirkan, kan dulu tuh rakyat Indonesia itu sangat mendukung Rohingya, bahwa orang-orang Indonesia itu sangat bersimpati kepada mereka, bahwa kita menghujat orang-orang Myanmar misalkan karena mengusir orang-orang Rohingya misalkan seperti itu ya. Tapi setelah datang ke sini pengungsi, kemudian puluhan buzzer pemerintah dikerahkan untuk menghujat dan menjelekan orang-orang Rohingya. Jadi video-video yang nggak nyambung dikait-kaitkan gitu ya. Terus misalkan orang Rohingya yang ngomong kayak gini makannya sebenarnya sudah berterima kasih, malah dikatakan makanannya kurang apa dan sebagainya gitu kan. Akhirnya apa? Rakyat Indonesia langsung berbalik dan mengusir orang-orang Rohingya. Kan begitu ya? Ya hanya pakai segelintir buzzer, itu kan strategi pemerintah gitu biar kemunafikannya nggak ketahuan. Dalam hal ini kita juga pura-pura kami menolak pengungsi Gaza karena itu akan, ya sebenarnya kita ngomong aja nggak mampu gitu Baraya. Makanya gini Baraya, please lah ya, kalau misalkan kita mau mendukung orang lain ya kita kuatkan dulu. Kalau misalkan kita mau berkoar, berbicara di dunia internasional, ya kitanya harus kuat. Kita mau kuat misalkan boikot produk Yahudi tapi kita masih pakai produknya. Kita masih marah-marah sama Cina tapi kita beli produknya. Kan itu kemunafikan kita itu di situ. Makanya ayo kita kuatkan diri kita sendiri agar kita bisa berbicara di mata internasional. Bukan hanya ngomong, bukan hanya demo, bukan hanya wacana, bukan hanya yang seperti itu. Tapi sekali kita menggertak negara-negara lain takut, bisa nggak kita seperti itu? Itulah PR buat kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang telah kita saksikan bersama-sama, apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul adalah fakta yang ada. Namun media Indonesia tidak mungkin akan menyiarkan atau mengakui hal seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul. Kebanyakan dari kita warga Indonesia ini sudah terlanjur terdoktrin dengan segala kebencian kepada bangsa Israel. Kiranya video ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan nantikan video kami selanjutnya. Shalom.